Sebelum kita memasuki kebaktian, marilah kita cermati panduan kebaktian online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya kebaktian. Nonaktifkan segala panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya selama mengikuti kebaktian yang sedang berlangsung. Ikutilah kebaktian dengan tepat waktu dan hindari melakukan percepatan, karena setiap bagian liturgi dari kebaktian itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Ikut sertalah di dalam setiap mata liturgi yang ada, sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam kebaktian online. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online, dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Setelah kebaktian selesai, saudara bisa meneruskan ibadah bersama keluarga atau orang-orang dekat dengan mendiskusikan firman Allah yang telah diberitakan. Terutama, jika saudara memiliki putra dan putri, maka bimbinglah mereka untuk lebih dalam memahaminya dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selamat mempersiapkan diri. Selamat memasuki ibadah. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan sukacita kita dalam menyambut ibadah hari ini. Dengan penuh sukacita, perkatakanlah, tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Hatiku siap, ya Allah. Hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. So
Ibadah ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat terkasih, mempercayai keberadaan Tuhan Yesus dan mempercayai kuasa-Nya merupakan sesuatu yang terus-menerus kita upayakan di dalam kehidupan orang percaya. Hal ini menjadi semakin sulit saat pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi dalam masa pandemi ini tak kunjung berakhir. Kepercayaan yang kita miliki seringkali menjadi luntur ketimbang menjadi nyata. Namun, lawatan Tuhan telah nyata bagi kita dikala pemeliharaannya yang tidak terlihat itu terus melingkupi kita di masa-masa sulit ini. Melalui tema kebaktian hari ini, percayalah, kita diajak untuk melihat ketakutan sebagai dinamika kehidupan yang memberi kita kesempatan untuk terus percaya dan mempercayakan hidup kita seutuhnya hanya kepada Kristus. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang, ya Tuhan baharui hidupku. Hai saudara, bila jiwamu haus, yang fana jangan kau kejar. Kau pasti diselamatkan Tuhan bila engkau berdoa padanya. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang, ya Tuhan baharui hidupku. Dengan penuh kerendahan hati, mari kita ungkapkan doa penyesalan kita dan memohon pengampunannya, seiring dengan firman-Nya dalam Daniel 9 ayat 9. Pada Tuhan, Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Mari kita menaikkan doa secara pribadi. Bapa Maha Pengampun, seringkali ketakutan yang kami miliki terlalu menguasai kami. Ketakutan ini membuat kami enggan mempercayakan hidup kami dalam penyertaan-Mu. Kami terlalu berpusat pada ketakutan dan upaya-upaya yang kami lakukan daripada mempercayakan diri penuh dalam tangan-Mu.
Ampuni kami yang seringkali meragukan jaminan penyertaan-Mu. Yakinkan kami ya Tuhan, agar kami memiliki semangat baru. Kami mengamini bahwa Engkau mampu mengangkat kepala kami tegak melihat lawatan Tuhan melalui firman dan belas kasih-Mu. Kami mengimani meskipun berada dalam pergumulan dan permasalahan, sabda Tuhan sanggup memberi perubahan bagi kami, meskipun di tengah ketakutan badai hidup. Ya Roh Kudus, kobarkan iman kami agar selalu membuka diri melaksanakan panggilan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Jangan jalan Berita anugerah diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa
sesakan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Teruskan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah menyiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Berkati kesiapan kami ya Tuhan, agar setiap bagian firman yang kami baca dan kami renungkan bersama hari ini dapat kami mengerti, kami pahami dengan baik, dan yang lebih utama lagi ialah dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah setiap bagian firman yang kami baca, kami renungkan ini menolong kami untuk hidup percaya dan mempercayakan diri kami kepada kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun dan ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca dari Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan 14 secara berbalasan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya. Dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Bacaan kedua diambil dari Roma 10 ayat 5 sampai 15. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kami mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara sekalian, bagian Injil yang kita baca hari ini diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Demikian firman Tuhan bagi kita. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini." Jawab, "Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya,
memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara sekalian, Charles Blondin adalah seorang pemain akrobat yang sangat hebat dan terkenal pada masanya. Ia sangat terkenal karena sudah beberapa kali menyeberangi air terjun Niagara dengan berjalan di atas tali kawat. Pada suatu kali ia akan kembali menyeberangi air terjun Niagara di atas tali kawat itu. Dan Blondin bertanya kepada para penonton saat itu, "Apakah saudara percaya bahwa saya bisa melewati air terjun Niagara ini dengan bantuan tali kawat ini?" Semua penonton yang ada saudara berteriak, "Kami percaya, percaya." Lalu Blondin berkata lagi, saudara sekalian, "Siapa yang bersedia saya gendong sambil melewati air terjun Niagara itu? Siapa yang bersedia saya gendong untuk bersama-sama saya melewati air terjun itu?" Semua penonton terdiam, saudara sekalian. Blondin bertanya beberapa kali kepada para penonton, apakah ada yang bersedia digendongnya untuk bersama-sama melewati air terjun Niagara di atas tali kawat itu. Tapi penonton tidak ada yang bersedia. Lalu kemudian saudara sekalian, ada seorang anak yang mengangkat tangan tanda bersedia. Anak itu mengatakan, "Saya bersedia digendong." Orang banyak merasa kaget dan heran mengapa ia mau berbuat seperti itu. Lalu ada yang bertanya kepada anak itu, "Mengapa kamu berani?" Sang anak berkata, "Saya berani, saya percaya karena dia ayah saya. Saya percaya dia dapat melakukannya." So, sekian dari kisah Blondin ini kita dapat melihat bahwa orang banyak percaya bahwa Blondin dapat melewati air terjun Niagara, tetapi mereka tidak mempercayakan diri kepadanya. Di dalam kehidupan beriman kita juga bisa bersikap seperti itu, saudara sekalian. Kita percaya Tuhan hadir dan sanggup menolong kita, tetapi kita tidak mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Inilah yang terjadi dengan Petrus dalam bacaan kita hari ini. Petrus percaya kepada Yesus punya kuasa dan berkuasa, tetapi Petrus tidak mempercayakan dirinya kepada Yesus. Petrus yang semula yakin, mantap berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika Petrus melihat badai di danau itu, maka ia mulai merasa takut dan dia tidak lagi mempercayakan dirinya kepada Yesus. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Petrus tenggelam. Petrus tenggelam dalam masalahnya. Saudara sekalian, rasa takut dapat menggeser fokus hidup kita dari percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan kepada ketakutan yang akan melemahkan kehidupan kita. Ketika dalam hidup ini, saudara dan saya, kita fokus pada ketakutan atau kekhawatiran kita dan tidak lagi mempercayakan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan menjadi lemah dan tenggelam dalam masalah kehidupan kita. Terus sekalian, ketakutan adalah salah satu masalah terbesar dalam kehidupan manusia. Rasa takut muncul karena adanya ketidakpercayaan terhadap kesanggupan diri kita untuk mengatasi masalah yang muncul dalam diri kita. Banyak hal yang dapat membuat saudara dan saya merasa takut dalam kehidupan ini. Di antaranya ialah kekhawatiran akan hari esok, kekhawatiran akan hari masa depan kita. Nah, sekalian, apa dampaknya jika saudara dan saya dikuasai oleh rasa takut atau ketakutan? Jika saudara dan saya dikuasai oleh rasa takut atau ketakutan atau kekhawatiran, saudara sekalian, maka saudara dan saya akan mengalami beberapa hal. Yang pertama, kita akan kehilangan rasa damai, hidup dalam kegelisahan. Kita kehilangan rasa damai dalam hati, dalam kehidupan kita. Kita akan hidup dalam kegelisahan. Yang kedua,
kita akan meragukan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Orang yang dalam fokus ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, mereka akan meragukan kehadiran Allah dalam hidupnya. Yang ketiga, saudara sekalian, dampak dikuasai rasa takut ialah kita tidak dapat berpikir dengan jernih dan menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Orang yang dikuasai rasa takut tidak dapat berpikir dengan jernih apa yang menjadi masalah kehidupannya dan kemudian mencari solusi dari masalah kehidupannya. Yang keempat, saudara sekalian, orang yang dikuasai rasa takut akan mengalami patah semangat menghadapi tantangan hidup. Perasaan takut tidak perlu disangkal. Rasa takut akan selalu ada dalam diri kita. Perasaan takut akan selalu ada dalam diri saya dan saudara. Tidak dapat dihilangkan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengendalikan rasa takut atau rasa ketakutan dalam diri kita yang dapat melemahkan kehidupan dan iman percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana kita beriman atau percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari yang menghilangkan rasa takut atau khawatir itu, yang dapat menolong kita mengendalikan rasa takut kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan belajar dari teks bacaan kita hari ini, saudara sekalian. Yang pertama, saudara sekalian, ialah alihkan pandangan kita dari masalah atau ketakutan kepada Tuhan. Atau alihkan fokus kehidupan kita dari masalah atau ketakutan, fokus kepada Allah. Orang yang fokus pada masalah seperti Petrus dalam bacaan Injil hari ini, bagaikan orang yang melihat satu titik di kertas putih, saudara sekalian. Orang melihat satu titik di kertas putih dengan kaca pembesar. Titik yang kecil jika dilihat dengan kaca pembesar jadi besar. Sedangkan titik yang besar jika dilihat dengan kaca pembesar jadi luar biasa besarnya. Mereka yang fokus pada masalah tidak akan mampu melihat masalah dengan jernih dan tidak akan mampu menemukan jalan keluar dari masalahnya. Sebab itulah, saudara sekalian, dalam doa saudara, arahkan pandangan saudara kepada Tuhan, bukan kepada masalah atau pergumulan saudara. Dalam doa jangan berkata, "Oh Tuhan, saya punya masalah besar." Tetapi katakan dalam doa dan dalam iman saudara, "Hai masalah, saya punya Tuhan yang besar yang mampu menolong saya mengalahkan masalah yang saya hadapi." Saudara sekalian, fokus pada firman Tuhan, bukan pada masalah. Saudara sekalian, memang di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa iman kita kepada Tuhan dapat memindahkan gunung masalah. Tetapi setiap ketakutan, setiap kecemasan, setiap kekhawatiran kita itu justru menciptakan banyak gunung-gunung masalah yang menghambat kehidupan kita. Sebab itu fokuslah kepada Tuhan. Maka saudara dan saya akan mampu mengatasi masalah yang membuat saudara dan saya merasa takut dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua, saudara sekalian, yaitu masalah harus dihadapi, bukan dihindari. Saudara sekalian, setelah kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka yang perlu kita lakukan ialah menghadapi masalah, bukan menghindarinya. Di dalam teks bacaan kita hari ini, Yesus mengajak Petrus untuk fokus kepada Yesus untuk menghadapi masalahnya, yaitu gelombang badai yang membuat Petrus takut dan tidak percaya dan mempercayakan dirinya kepada Yesus. Yesus mengulurkan tangannya kepada Petrus. Yesus mengajak Petrus untuk bersama-sama menghadapi masalah ketakutannya, bukan menghindari ketakutannya. Teruskan, prinsip ini sangat penting. Jika rasa takut itu tidak kita hadapi, maka ketakutan itu masih dalam posisi menang atas kita dan membuat kita sulit untuk percaya kepada kehadiran Allah. Itulah yang terjadi dengan Elia dalam bacaan kita hari ini. Tuhan meminta Elia menghadapi masalahnya, bukan bersembunyi, bukan lari dari masalah. Tuhan meminta Elia bangkit, bangun, pergi dari goa itu. Kemudian untuk apa? Untuk menghadapi masalah yang dihadapinya. Keberanian bukanlah tidak memiliki rasa takut. Keberanian itu bukanlah tidak memiliki rasa takut, tetapi terus maju walaupun ada rasa takut.
kita menghadapi dan mengendalikan rasa takut itu. Karena kita yakin ada Tuhan yang bersama dengan kita. Hal yang ketiga, saudara sekalian, yang perlu kita lakukan ialah saudara dan saya berserah tetapi tidak menyerah. Terus sekian, agar kita percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan dalam pergumulan hidup kita, maka kita perlu berserah kepada Tuhan tetapi tidak menyerah atas kehidupan yang kita hadapi atau jalani. Berserah bukanlah sikap menyerah. Di dalam berserah kita mengakui bahwa kita mempunyai kelemahan, kita punya keterbatasan, kita punya kekurangan. Tetapi kita percaya dan mempercayakan diri kita secara penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan punya kasih dan pertolongannya yang sanggup menolong kita. Kita berserah agar Tuhan memampukan, menolong kita menjalani kehidupan kita. Kita tetap berusaha, kita tetap bekerja, kita tetap melayani dengan baik, tetapi tidak menyerah dengan segala tantangan yang kita hadapi. Karena kita percaya ada Tuhan di dalamnya. Kadang dalam hidup ini, kita merasa kita seperti sedang berjalan dalam lorong yang gelap. Kita mungkin merasa beban hidup kita begitu berat. Kita seperti sedang berjalan dalam lorong badai kehidupan yang begitu dahsyat. Kita nggak tahu kapan titik terang kehidupan kita akan kita lihat. Kita tidak tahu kapan bisa melihat sinar terang kehidupan kita. Karena begitu gelap dan dahsyatnya kesulitan yang kita alami, kita hadapi. Teruskan di dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Teruskan, ketika kita merasa bahwa jalan hidup kita begitu gelap, letakkanlah tangan kita di tangan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam iman, kegelapan yang paling gelap sekalipun akan dapat kita hadapi dan saudara dan saya akan menemukan sinar terang, solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Biarlah tangan Tuhan menolong kita, menuntun kita, memampukan kita melewati lorong yang gelap dan melihat cahaya terang itu. Terus sekalian, kedamaian dalam hidup bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi percaya bahwa Yesus selalu bersama kita, menyertai kita, berjalan bersama kita dalam sepanjang kehidupan kita, termasuk ketika badai hidup begitu besar yang menerpa kita. Saudara sekalian, yang keempat, lakukanlah refleksi iman. Hal lain yang perlu kita lakukan agar tetap dapat percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan ialah kita melakukan refleksi iman. Nah, apa yang dimaksud dengan refleksi iman, saudara sekalian? Yang dimaksud dengan refleksi iman ialah kita melihat ke masa yang sudah kita lewati dan merenungkan kebaikan Tuhan dalam sepanjang jalan yang kita lalui. Di dalam merefleksikan iman itu kita akan melihat ada begitu banyak kasih penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Di dalam refleksi iman itu, saudara sekalian, kita akan dapat melihat bahwa cara Tuhan menolong kita di masa kini belum tentu sama dengan cara Tuhan menolong kita di masa lalu. Dan saya yakin bahwa cara Tuhan menolong kita di masa depan belum tentu sama dengan cara Tuhan menolong kita di masa sekarang dan masa lalu. Tuhan selalu punya cara yang kreatif. Tuhan punya cara yang tepat untuk menolong saya dan saudara. Refleksi iman akan menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selain itu, refleksi iman juga akan memampukan kita untuk bersaksi kepada orang lain akan kebaikan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, dalam menjalani kehidupan ini, kita punya dua pilihan. Yang pertama, saudara sekalian, ialah kita menghadapi masa depan dengan sikap ragu-ragu dan pikiran negatif yang membuat kita pesimis, penuh ketakutan dan keraguan, sehingga kita tidak mempercayai Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Kita tidak percaya adanya Tuhan dalam badai kehidupan kita. Yang kedua, saudara, kita bisa memilih untuk menghadapi masa depan dengan percaya dan mempercayai diri kepada Tuhan, bahwa Tuhan bersama kita, dan percaya bahwa kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Perjalanan iman kita bersama Tuhan memang tidak selalu mudah. Kadang kita harus menghadapi berbagai macam persoalan dan pergumulan. Karena perjalanan hidup kita, saudara sekalian,
tidak selalu pasti. Ada banyak hal yang bisa tidak terduga terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi apapun kenyataan hidup yang akan kita hadapi besok saudara sekalian, sebagai orang percaya, kita menjalaninya dengan penuh percaya dan mempercayakan diri kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan kita, Sang Pemilik masa depan kita. Disitulah iman kita akan terus bertumbuh dan akan semakin kokoh, mendapatkan kedamaian hati dalam menjalani kehidupan ini saudara sekalian. Kedamaian dalam hidup bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi percaya bahwa Yesus selalu ada bersama dengan kita, menyertai kita, berjalan bersama kita dalam sepanjang kehidupan kita, termasuk ketika badai hidup terasa begitu besar dan kuat menerpa kita. Menghadapi kesusahan itu biasa dalam hidup ini, tetapi dapat bertahan dan mengatasi masalah atau pergumulan dalam iman kita kepada Tuhan itu baru luar biasa. Terus sekalian, menghadapi kesusahan itu biasa, menghadapi masalah itu biasa, menghadapi pergumulan itu hal yang biasa dalam kehidupan kita. Tetapi dapat bertahan dan mengatasi masalah pergumulan dalam iman kita kepada Tuhan, di mana kita percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan, itu baru luar biasa. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terusnya mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Di dalam doa syafaat kami saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi upaya bangsa kami, pemerintah bangsa kami dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, mampukan bangsa kami untuk dapat mencegah ataupun menghambat penyebaran pandemi COVID ini, sehingga bangsa kami dapat terus mengatasinya dan memulai menata kembali kehidupan bangsa kami dengan lebih baik. Kami mendoakan proses pemulihan ekonomi bangsa kami. Setelah sekian lama dilaksanakannya pembatasan sosial berskala besar, tentu ada dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi bangsa kami. Dan kami mohon padamu ya Tuhan, agar segala upaya pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan oleh pemerintah bangsa kami dapat dilakukan dengan baik dan berhasil ya Tuhan. Sehingga roda ekonomi, kesejahteraan bangsa kami dapat mulai semakin hari semakin baik. Semakin banyak orang dapat bekerja dan berusaha untuk dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk anggota jemaat kami, simpatisan di tempat ini yang dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan dan pulihkan keadaan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul karena masalah pekerjaan, karir mereka, ekonomi keluarga, sebagai dampak dari pandemi COVID ini. Biarlah Tuhan tetap menolong, menyertai, menguatkan mereka, dan mampukan mereka untuk tetap percaya dan mempercayakan diri pada kasih dan pertolongan Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Cukupkan dan berikanlah apa yang mereka perlukan ya Tuhan dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang dalam masa pandemi ini harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Mampukan mereka untuk dapat belajar secara mandiri di rumah dengan baik. Dan berkati juga setiap guru ataupun dosen mereka untuk dapat menyampaikan materi pelajaran juga dengan sangat baik melalui media online yang mereka pergunakan. Bapa di surga, inilah doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan ketulusan sesuai firman-Nya dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, persembahan dapat diberikan melalui transfer maupun melalui QR code seperti yang tertera di dalam layar. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada hari ini kami dapat beribadah bukan karena kuat dan hebat kami, namun karena kebaikan-Mu kepada kami. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikannya. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh, meski penuh derita di dalam dunia. Tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah menjadi hamba-Nya, meski besar rintanganmu, tetap percayalah. Selalu kau dibimbing ke air yang tenang, kelak mahkota milikmu di sorga yang terang. Saudara, mari kita kembali masuki kehidupan keseharian kita dengan penuh percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan
Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah pewarta kabar baik yang tekun dan setia. Syukur kepada Allah, Maka terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Selesai, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan memampukan saudara untuk hidup yang penuh percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Allah yang penuh kasih akan selalu memberikan dan mencukupkan apa yang saudara perlukan dalam kehidupan ini. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.